وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ندال، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jemaah salatul Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, kita penuh dengan keberkahan ini. Yang pertama, kami mengajak kepada saya pribadi dan hadirin sekalian untuk selalu bisa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berupaya untuk bisa melaksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dua hal yang sangat pokok ini, maka kita masuk dalam jajaran ayat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Tema khutbah pada pagi atau pada siang hari ini adalah kematian itu pasti, dan kita harus bersiaplah untuk menghadapi yang namanya kematian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Data menunjukkan bahwa beberapa tahun atau bulan yang lalu kematian akibat COVID-19 begitu tinggi. Setiap hari kita disuguhi berita duka. Bahkan kita dapat melihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Baik itu adalah berupa kerabat, teman, dan tetangga kita, satu demi satu berguguran. Hadirin, sudahkah kematian demi kematian ada di sekitar kita menjadi nasihat bagi kita? Atau sudahkah takziah yang kita lakukan menjadi tausiah bagi kita semuanya? Maut adalah kepastian yang tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan barang sesaat pun. Malaikat maut tidak permisi kepada orang yang sehat. Malaikat maut juga tidak minta izin kepada orang ataupun anak remaja. Ajal tidak menunggu kita sakit. Ajal juga tidak menanti pada tua kita. Jika telah datang waktunya, siapapun pasti akan menemui ajalnya. Oleh karena itu, persiapan menuju kematian semestinya kita lakukan dalam setiap tarikan nafas kita di setiap saat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka,
dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya kita sekalian. Di ayat lain Allah juga menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah juga menyampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin, yakni ajal datang kepadamu sekalian. Ma'asyiral hadirin jemaah salatul Jumat rahimakumullah. Melalui ayat yang pertama, Allah memberitahu kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Selanjutnya dalam ayat yang kedua, Allah memerintahkan kita wafat atau meninggal dunia dalam keadaan muslim. Sedangkan ayat yang ketiga, Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu beribadah hingga ajal kita menjemput. Diriwayatkan dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah bahwa suatu ketika malaikat Israel masuk ke ruangan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam rupa atau berbentuk seorang manusia. Sang malaikat tiba-tiba memandang lekat-lekat kepada salah satu seorang yang hadir di majlis Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah malaikat Israel keluar ruangan, laki-laki itu bertanya kepada Nabi Sulaiman tentang orang yang memandangnya lekat-lekat. Kemudian Nabi Sulaiman memberitahukan bahwa orang itu adalah malaikat Israel. Laki-laki tersebut meminta kepada Nabi Sulaiman agar memerintahkan angin membawanya ke negeri India. Beberapa waktu kemudian malaikat Israel kembali mendatangi Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, kenapa engkau memandang laki-laki itu dengan dekat? Malaikat menjawab, aku heran, kenapa ia berada di ruanganmu, padahal aku diperintahkan oleh Allah mencabut rohnya di India. Hadirin, dari cerita itu mengambil kesimpulan, dimanapun kita berada, jika sudah tiba ajal, malaikat maut pasti mencabut nyawa kita. Dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, sebab apapun kita, kalau sudah tiba ajal kita, maka sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kita sudah sampai kepada waktunya, tidak akan bisa mundur maju walaupun hanya sedetik. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang semestinya ditakutkan oleh seorang muslim bukanlah suatu kematian. Yang seharusnya dikhawatirkan adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Seseorang yang di masa mudanya ahli ibadah bukan jaminan pada akhir hayatnya akan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayatnya. Janganlah kita menunda-nunda taubat. Saat ini kita bertaubat dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik itu berupa dosa kecil yang terus-terus kita laksanakan atau kita lakukan, yang akan mengantarkan kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa besar yang dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, kita berharap kepada Allah bahwa kita mati dalam keadaan husnul khatimah,
mati dalam mengatakan atau mengucapkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah menjadi taruhan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa seorang ulama salaf yang bernama Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, ia memiliki seorang murid yang sedang sakit keras. Menjelang kematian sang murid, Imam Fudail menjenguknya dan menuntutnya membaca 2 kalimat syahadat. Si murid tidak mampu mengucapkannya. Beberapa kali dituntun, si murid tetap tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan lebih parahnya, sang murid kemudian mengatakan, "Saya bebas dari 2 kalimat syahadat, wahai guruku." Sang murid pada akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati kafir. Imam Al-Fudail gemetar dadanya, badannya, ia menangis sekuat-kuatnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa waktu kemudian Imam Al-Fudail bermimpi melihat muridnya sedang diseret dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Fudail bertanya kepadanya, "Kenapa hal ini bisa terjadi, wahai muridku? Apa yang telah engkau lakukan?" Sang murid menjawab, "Wahai guruku, aku dulu ketika aku hidup, ketika aku sehat, ketika aku punya kesempatan, sering membicarakan kejelekan teman-temanku atau orang lain dan hasud kepada mereka sehingga aku sampai keadaan seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik." Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini kami berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sekalian dapat melaksanakan perintah Allah mulai dari sejak dini sampai hayat kita menjemput, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan dalam membawa iman dan Islam. Keluarga kita juga mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solihah, bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya walibal 'atiyat. Allahumma adfa 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh
والسيوف مختلفة والشدائد والميحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن قريتنا ترتمق هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله تعالى أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Sufakum fa'inna tasbih as-suf wa min tawamis salat. Luruskan, rapatkan barisannya karena itu adalah termasuk salah satu kesempurnaan dalam salat berjamaah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yusabbihu la yatafassalu. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli fardal jumu'ati rak'atain. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.